Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arsy atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai Arsy adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa singgasana seperti gubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Pengertian Arsy sendiri diyakini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang kekuasaannya lebih tinggi dari Arsy. Quran Surat Taha ayat 5. Penjelasan serupa banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Dalam beberapa surah lainnya juga ada yang membahas tentang makhluk tertinggi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Arsy. Tetapi banyak ulama yang berpendapat beda dalam mengartikan makna dari Arsy ini. Apakah Arsy itu berwujud fisik ataupun non-fisik? Tetapi yang jelas Arsy adalah bentuk masdar dari kata kerja arasya yang memiliki arti yaitu bangunan, singgasana, istana, atau takhta. Di dalam Al-Quran sendiri, kata Arsy disebut sebanyak 33 kali. Kata Arsy mempunyai banyak makna yang pada umumnya dimaksudkan sebagai singgasana atau takhta dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arti dari kata tersebut dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjukkan beberapa makna, yaitu singgasana, atap rumah, tiang, atau kerajaan. Akan tetapi arti tersebut berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang disandarinya. Seorang ulama bernama Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa Arsy merupakan pusat pengendalian segala persoalan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Penjelasan Rashid Ridha itu antara lain berdasarkan pada Al-Quran Surat Yunus ayat 3 yang berbunyi, kemudian dengan kekuasaannya yang lebih tinggi dari Arsy dia mengatur segala urusan. Quran Surat Yunus ayat 3. Dari sini terdengar jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan dan dia memiliki kekuasaan lebih tinggi dari Arsy. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah wujud dari Arsy itu sendiri? Berdasarkan makna salaf, Arsy adalah makhluk terbesar di antara para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya seperti kursi. Memiliki beberapa tiang yang menjadikannya Arsy sebagai atap dari alam semesta. Wujud ini juga dicatat dalam beberapa hadis yang sahih. Saking besarnya, ada malaikat yang memiliki banyak sayap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbang kemana saja yang ia kehendaki. Malaikat tersebut merasa tidak beranjak dari tempat semula ia terbang. Dikisahkan malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setara dengan 70.000 kekuatan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat itu untuk terbang dan malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh hingga sayapnya melebar hingga membentang. Sesudah itu malaikat tersebut tidak berhenti memandang ke arah Arsy, tetapi ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak dari tempat semula ia terbang sedikit pun. Dan hal ini telah memperlihatkan betapa besarnya dan luasnya Arsy ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Malaikat yang diberi kekuatan sebesar itu tidak bisa terbang melewati ujung Arsy ke ujung Arsy lainnya. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia begitu luas. Ada juga hadis sahih yang menceritakan tentang Arsy, yaitu singgasana atau takhta yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta dan Arsy juga merupakan atap bagi seluruh makhluk. Penjelasan Arsy yang memiliki tiang-tiang adalah kisah ketika Nabi Musa hendak melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kiamat nanti akan kembali terlihat tiang-tiang Arsy yang sangat megah. Berdasarkan penjelasan hadis bahwa makhluk yang bernama Arsy teramat besar dibandingkan dengan kursi, seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke sebuah gurun Sahara yang sangat luas. Dijelaskan pula oleh cindikawan muslim bahwa Arsy dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu sungai yang berisi cahaya, sungai salju putih, sungai yang berisi air, hingga sungai yang berisi lautan api. Kemudian ada penjelasan lain bahwa sungai-sungai surga adalah berasal dari Arsy itu sendiri. Lalu di manakah letak Arsy selama ini? Menurut syariat Islam, Arsy terletak di antara surga Firdaus yang berada di langit ke-7. Kemudian ada penjelasan lain bahwa Arsy terletak di atas air. Jadi Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak di atas air, sedangkan kursi berada di atas langit ke-7. Dan di atas kursi itu ada air dan di atas air itu ada Arsy. Pendapat lain berkata bahwa letak Arsy sangat dekat dengan Sidratul Muntaha, yaitu adalah sebuah pohon bidara yang terletak di bawah Arsy. Pendapat lain mengatakan bahwa Arsy terletak di kanan pohon bidara tersebut. Posisi Arsy terletak dekat dengan Baitul Makmur, yaitu adalah Ka'bah bagi penduduk langit yang sejajar dengan Ka'bah dari penduduk bumi. Lalu apa itu yang dimaksud dengan Hamalat Al-Arsy? Para malaikat pemikul Arsy dikenal sebagai nama Hamalat Al-Arsy. Jadi Hamalat Al-Arsy adalah julukan yang diberikan kepada para malaikat pemikul Al-Arsy. Jumlah malaikat pemikul Arsy saat ini ada 4 malaikat. Tetapi setelah datangnya hari kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Di dalam Al-Quran juga disebutkan para malaikat ini di dalam surat Al-Haqqah 69 ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah 69 ayat 17.
Lalu bagaimanakah wujud hamalat al-arsy itu sendiri? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang sahabat Jabir bin Abdillah, wujud para malaikat pemikul singgasana Allah sangatlah besar dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Dikatakan pula dalam hadis bahwa hamalat al-arsy memiliki sayap yang sangat besar, dan jika dibandingkan dengan malaikat Jibril dan Israfil, dikatakan bahwa hamalat al-arsy memiliki jumlah sayap 2400 sayap, di mana satu sayapnya mencapai 1200 sayap Israfil, sedangkan Israfil mempunyai 1200 sayap, di mana satu sayapnya mencapai 600 sayap malaikat Jibril. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nabawi dari Tanah Jawa mengatakan bahwa mereka adalah tingkatan malaikat dan para malaikat yang pertama kali diciptakan. Pada saat hari kiamat akan berjumlah 8 malaikat, tentunya dengan bentuk kambing hutan. Jarak antara telapak kakinya sampai lututnya sejauh perjalanan 70 tahun burung yang terbang paling cepat. Adapun sifat dari arsy, dikatakan bahwa arsy adalah permata berwarna hijau dan arsy adalah makhluk paling besar yang Allah ciptakan. Dan setiap harinya arsy dihiasi oleh 1000 warna dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup memandangnya. Segala sesuatu seluruhnya di dalam arsy seperti lingkaran di tanah lapang. Dikatakan sesungguhnya arsy merupakan kiblat bagi para penduduk langit, sebagaimana Ka'bah menjadi kiblat sebagai penduduk bumi. Di dalam perbincangan masalah ini, para ulama tradisional dengan ulama kontemporer dan modern, mereka masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama dari Mu'tazilah. Ia berpendapat bahwa kata arsy di dalam Al-Quran harus diartikan dan dipahami sebagai makna metaforis. Jika dikatakan Tuhan bersemayam di arsy, maka arti arsy di sini adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan tidak berupa materi, karenanya mustahil dia berada di tempat yang bersifat materi. Yang berikutnya adalah dari Mujassimah. Ia berpendapat bahwa golongan ini bertolak belakang dengan pendapat pertama yang dikiaskan kepada makhluk yang disebut paham antropomorfisme. Jadi yang berikutnya adalah dari Ahlul Sunnah. Ia berpendapat bahwa menyatakan arsy dalam arti tahta atau singgasana harus diyakini keberadaannya, karena Al-Quran sendiri mengartikannya demikian adanya. Tafsir bersemayamnya sunting para ulama salaf memahami bahwa bersemayamnya Allah tidaklah sama dengan bersemayam para makhluknya. Hal ini dikarenakan Allah tidaklah sama dengan makhluk-makhluknya. Bersemayam merupakan sifat filiyah.